Raja Salman tawarkan sirkuit Mandalika jadi tuan rumah F1. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud menawarkan sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat untuk jadi tuan rumah balapan Formula One. Dikabarkan, Raja Salman menghubungi pemerintah Indonesia untuk membicarakan hal itu. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah membenarkan tawaran Raja Salman tersebut. Ia bersyukur sekali jika Indonesia mendapat penawaran seperti itu. Kata Zulkifli Mansyah, Kamis 18 Oktober, Alhamdulillah memang Indonesia sudah ditawari oleh Raja Salman untuk menjadi tuan rumah Formula One dan permintaannya digelar di sirkuit Mandalika. Meski telah mendengar langsung kabar tersebut dari pemerintah pusat, namun Zulkifli Mansyah belum menjelaskan secara detail F1 edisi tahun berapa yang ditawarkan kepada Indonesia. Salah satu syarat yang bisa membuat Indonesia berkesempatan menggelar F1 adalah sukses melaksanakan MotoGP 2022 pada Maret 2022 nanti. Dia berkata, jika nanti MotoGP bisa berlangsung dengan baik arahnya akan ke sana, kehadiran MotoGP menjadi trigger awal untuk potensi lain. Pada akhir pekan ini, sirkuit Mandalika akan jadi tuan rumah gelaran World Superbike WSBK, kemudian berlanjut ke MotoGP pada tahun depan. Dua ajang ini diharapkan bisa jadi batu loncatan sirkuit Mandalika mendunia, sehingga kepercayaan internasional terus berdatangan. Zulkifli Mansyah mengatakan sejauh ini ekonomi Lombok ikut bergeliat, di mana sektor pariwisata seperti hotel sudah mendapatkan keuntungan. Dia berkata, kami informasikan penerbangan ke Lombok sekarang penuh semua dan hotel sudah penuh semua, tidak hanya di Mandalika. WSBK ini akan menjadi feedback yang positif untuk Lombok, Indonesia, dan dunia. Perhelatan World Superbike WSBK menjadi sejarah bagi sebagian orang yang baru pertama kali menonton ajang balap motor berkelas dunia ini. Dari pantauan Kompas.com Minggu 21 November, nampak para penonton memadati tribun dan bersorak-sorai saat pembalap melewati garis finish. Salah seorang penonton dari Bali, Haria Syaputra, mengaku ia baru pertama kali menonton balapan WSBK dan merasa sangat terhibur oleh para pebalap. Kata Haria, baru pertama kali nonton ternyata luar biasa cepatnya. Keren pembalap-pembalapnya adu nyali dengan kecepatan tinggi. Ia mengaku selama ini hanya menonton balap di TV dan tidak menyangka akan ada balapan di Indonesia yang bertaraf internasional. Kata Haria, ya kan kita hanya bisa nonton balapan di TV, taunya hanya MotoGP. Tapi ada juga WSBK dan bangga ada sirkuit dekat dengan tempat saya. Warga Indonesia harus bangga. Dirinya sudah jauh-jauh hari mempersiapkan dirinya untuk menonton balapan di sirkuit Mandalika. Diakuinya bahwa dia hanya mempersiapkan uang 2 juta rupiah untuk menonton balapan kelas dunia tersebut. Senada dengan Haria, Roy Syaputra, salah seorang penonton dari Jakarta, merasakan keseruan menonton balapan WSBK di Mandalika. Roy merupakan penggemar MotoGP dan beberapa kali menonton balapan di sirkuit Sepang, Malaysia. Roy berkata, sudah bagus balapannya ini, senarionya bagus, tidak kalah jauh dengan Malaysia. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi LBP Luhut Binsar Panjaitan menyebut seri penutup WSBK ditonton sekitar 1,6 miliar penduduk dunia. Seperti diketahui, ajang tersebut digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, 19-21 November. Kata Luhut, dari laporan yang kita terima, WSBK di sirkuit Mandalika ditonton 1,6 miliar penduduk dunia. Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan pihak panitia sangat puas dengan kualitas sirkuit Mandalika. Meski demikian, Luhut tidak memungkiri jika masih ada beberapa bagian yang harus diperbaiki. Namun terlepas dari itu, LBP menekankan pentingnya menjaga sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, NTB harus dijaga, mengingat sirkuit dibangun untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Luhut menilai di antara semua destinasi wisata super prioritas yang sedang dibangun, yang paling tidak populer adalah Mandalika. Namun, kini Mandalika menuai banyak sorotan publik setelah perhelatan WSBK berlangsung. WSBK merupakan ajang balap motor internasional yang diikuti oleh para pebalap dunia. Luhut mengaku bangga serta bahagia bisa meninjau dan melihat langsung ajang balapan yang digelar di sirkuit dengan total panjang 4,3 km dan memiliki 17 tikungan ini. Ia bahkan menuliskan di akun Instagram pribadinya @luhut_panjaitan, saat ini nama Mandalika menjadi buah bibir seantero negeri, bahkan sampai ke mancanegara karena kencangnya suara deru mesin motor-motor yang sedang melangsungkan balapan di sirkuit ini. So, bagaimana menurut Anda? Hasil race 1 World Superbike Mandalika 2021. Finish kedua, Toprak Razgatlioglu segel gelar juara dunia. Race 1 World Superbike Mandalika 2021, WSBK memastikan Toprak Razgatlioglu sebagai juara dunia World Superbike Mandalika 2021.
Meski sebenarnya hanya finish di posisi kedua, Razgat Lioglu sudah cukup menyegel gelar juara. Sebab jarak poin Razgat Lioglu sudah tidak bisa dikejar oleh pembalap tim Kawasaki Racing Team, Jonathan Rea, yang mengekor di tempat kedua pada klasemen. Rea sendiri diketahui memenangi balapan Race 1 World Superbike Mandalika 2021. Balapan yang digelar di sirkuit Mandalika NTB Minggu 21 November pagi WIB berjalan sangat sengit. Susul-menyusul posisi terus terjadi di sepanjang laga. Di awal balapan, Jonathan Rea yang masih bertarung memperebutkan gelar juara langsung tancap gas. Ia menyalip Toprak yang menyegel pole position. Rea memimpin balapan dengan diikuti oleh Scott Redding dan Razgat Lioglu. Mendapatkan kondisi ini, Razgat Lioglu tak tinggal diam. Ia pun melesat ke depan dan menyalip satu persatu lawannya hingga akhirnya memimpin balapan di lap ketiga. Namun, Razgat Lioglu tak bisa leluasa memimpin. Ada banyak pembalap yang mengincar posisinya. Bahkan Axel Bassani tiba-tiba berada di depan. Di 16 lap tersisa, Axel sempat mencicipi memimpin balapan sebentar sebelum akhirnya direbut Rea. Razgat Lioglu yang sadar perlu berebut gelar juara berjuang keras mendekati Rea. Usahanya berbuah manis kala balapan menyisakan 15 lap karena pembalap asal Turki itu kini berada di posisi kedua. Balapan berjalan kian sengit memasuki pertengahan. Perebutan posisi pertama terus berlangsung sengit. Rea, Razgat Lioglu hingga sejumlah pembalap lain terus bergantian memimpin. Redding bahkan kembali ketiga teratas di 10 lap tersisa. Pembalap asal Inggris itu kemudian perlahan-lahan merangsek ke depan dan memimpin balapan di 5 lap tersisa. Persaingan ketat dalam perebutan posisi 1. Razgat Lioglu masih mengekor di tempat ketiga. Rea pun akhirnya berhasil merebut posisi terdepan dan terus mempertahankan hingga garis finish. Razgat Lioglu ada di posisi kedua, sementara Redding finish di posisi ketiga. Hasil ini cukup membawa Toprak menjadi juara sesuai dengan skenario yang diperlukan. Berikut hasil lengkap Race 1 World Superbike Mandalika 2021. 1. Jonathan Rea. 2. Toprak Razgat Lioglu. 3. Scott Redding. Balapan akan tambah seru lantaran semua pembalap WSBK belum memiliki data dan informasi tentang karakter sirkuit Mandalika, termasuk Alex Lowes yang rela menyempatkan waktunya untuk mempelajari lintasan sepanjang 4,3 ini melalui YouTube. Ketika sudah melakukan track walk, Alex Lowes mengaku bahwa sirkuit Mandalika sangat bagus. Layout serta permukaan lintasannya juga bagus. Lowes terkesan dengan pemandangan di sekitar sirkuit. Pembalap yang membela tim Kawasaki Racing Team World SBK mengaku ada beberapa titik yang disorotinya. Salah satunya adalah sektor kedua. Tak ketinggalan pula sektor terakhir yang khususnya melewati tikungan 17. Tikungan 17 yang paling menantang. Selain itu tikungan 10 saya tidak yakin, namun tikungan 7 seperti tikungan cepat yang berubah arah. Sektor ini dan terakhir akan menjadi yang paling menantang. Sejumlah pembalap mengeluhkan hal yang sama pada hari pertama WSBK Mandalika Jumat 19 November, yakni kondisi trek sirkuit Mandalika yang sedikit kotor. Juara bertahan, WSBK Jonathan Rea menganggap trek sirkuit Mandalika sedikit kotor terutama di jalur offline. Kata Rea, trek bagus dan begitu juga layoutnya, tapi hanya sedikit kotor terutama di jalur offline. FP2 merupakan kemajuan yang cukup besar dari FP1 dengan banyak karet sudah menempel di trek. Hal yang sama diungkapkan pembalap Aruba Ducati Scott Redding. Mantan pembalap MotoGP itu mengaku sangat puas dengan kondisi sirkuit Mandalika kecuali trek yang sedikit kotor. Kata Scott Redding, "Saya puas dengan apa yang kami lakukan hari ini. Kesan pertama saya terhadap sirkuit benar-benar positif. Meski sedikit kotor pagi ini, tapi itu situasi normal untuk trek baru. Kami fokus pada kecepatan balapan dan pilihan ban tanpa fokus ke catatan waktu. Saya harus katakan sensasi di sini bagus," kata Redding.